Cakep. TV rusak jangan dipukul. Cakep. Nanti bisa jadi mati. Cakep. Karena semua sudah berkumpul, maka kami akan buka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunanahu wa jama'ata min yaumin hadza ila yaumin akhir. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang khitbah dan nikah. Saya Sindia Warnespane akan menjelaskan tentang pengertian khitbah. Istilah tunangan tidak dikenal dalam istilah syariah. Kita mengenalnya dengan nama khitbah. Khitbah adalah proses atau jembatan menuju pelaminan yang dianjurkan dalam Islam. Khitbah digolongkan sebagai pendahuluan atau persiapan sebelum menikah. Melaksanakan khitbah artinya mengikat perempuan sebelum memutuskan menikah, hukumnya mubah atau diperbolehkan. Selama syarat dan ketentuan khitbah bisa terpenuhi dengan baik. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila di antara kamu melamar seorang perempuan dan jika bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukan. Walaupun tidak sama, tetapi khitbah menjadi salah satu proses yang hampir mirip dengan tunangan. Jika dilihat dari segi bahasa, khitbah memiliki arti menikah, melamar, dan meminang seorang perempuan yang ingin menjadikan istri. Jadi dapat disimpulkan pengertian khitbah adalah salah satu prosesi lamaran di mana pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak calon mempelai laki-laki mengungkapkan maksud dan tujuan mengapa mereka datang ke rumah calon mempelai perempuan, yaitu ingin mengajak calon mempelai perempuan berumah tangga atau menikah. Teman-teman, permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga boleh diwakilkan dengan pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Pihak calon mempelai perempuan hanya perlu menjawab iya atau tidak. Dan apabila dirinya menyetujui atau menerima khitbah tersebut, maka dirinya akan disebut dengan mahutbah. Apa kira-kira arti dari mahutbah? Mahutbah adalah perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Jadi tidak diizinkan baginya untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Jadi jika dia menolak, dirinya belum disebut dengan khitbah, disebut dengan mahutbah. Teman-teman, perlu diingat bahwa khitbah bukan berarti hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi halal. Keduanya harus tetap dalam koridor syariah. Jadi artinya keduanya harus tetap dalam menjaga perbuatan dan sikap yang dilarang oleh agama. Jadi haram hukumnya apabila keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan selain itu, jangka waktu antara khitbah dan pernikahan juga tidak boleh terlalu lama. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi kedua belah pihak harus menyegerakan pernikahan. Dan sebelum melaksanakan khitbah, pihak laki-laki sebaiknya memperhatikan atau memahami hal-hal yang digunakan dalam menentukan perempuan mana yang akan dia lamar. Tentu di sini semua sudah pasti tahu bahwa pernikahan itu sangatlah sakral dan tidak boleh dilakukan dengan main-main, apalagi tidak sesuai dengan ajaran agama. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, mengerti dan pernah bertemu atau melihat calon mempelai perempuan. Nah, kalau yang ini bukan menjadi kewajiban dalam proses khitbah, hanya saja disarankan. Kenapa demikian? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman atau mungkin keraguan dari pihak laki-laki. Nah, melihat di sini berarti menilai bagaimana perempuan yang akan dikhitbah dalam pandangan syariah atau aturan syar'i. Dan yang kedua, calon mempelai perempuan sedang tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Kalau yang ini lebih penting nih. Sebelum kita mengkhitbah perempuan, kita harus tahu dulu statusnya.
Kenapa demikian? Jangan sampai kita menghitbah perempuan yang sedang dihitbah laki-laki lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dihitbah saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau mengizinkannya. Jadi dari hadis tersebut kita harus tahu bahwa perempuan itu sudah dihitbah atau belum. Dan yang ketiga, pihak perempuan diperbolehkan menerima maupun menolak laki-laki yang melamarnya. Ya, perempuan atau mempelai perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak lamaran tersebut. Oleh karena itu, pihak laki-laki harus bertanya dan menunggu jawaban perempuan terlebih dahulu. Jadi, pihak laki-laki ataupun pihak perempuan tidak boleh memberikan paksaan kepada perempuan yang sedang dipinang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya. Dengan begitu pula gadis yang berhak atas dirinya dengan segala urusannya. Izinnya adalah diamnya. Dan yang keempat, tidak diizinkan melamar perempuan yang sedang berada di dalam masa iddah. Masa iddah adalah perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya atau mungkin sudah diceraikan oleh suaminya, mempunyai masa jeda untuk tidak boleh menikah lagi. Jadi jika ada pihak laki-laki yang ingin melamarnya, maka tunggu masa iddah itu selesai. Dan yang terakhir, memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi ini bukan cuma untuk laki-laki, tetapi juga terkhusus untuk perempuan dan laki-laki. Harus melihat dulu dari segi agamanya, baru mungkin kemudian dari ketampanannya, hartanya, atau mungkin dan lain-lain. Nah, dari kesimpulan yang tadi, khitbah tersebut sama seperti pernikahan. Jika pernikahan dapat berakhir dengan perceraian, maka khitbah dapat berakhir dengan pembatalan. Kenapa demikian? Karena khitbah hanyalah proses menuju pernikahan, bukan sebuah akad nikah. Tetapi harus perlu kehati-hatian dalam pembatalan